Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam Nusantara. Pemirsa, kali ini kita kedatangan satu bintang tamu atau narasumber yang sangat menarik sekali, yaitu Bapak Kiai Haji Pujiono. Dia adalah Wakapolres Kabupaten Purbalingga. Kita melihat bahwa masyarakat di Purbalingga itu ketika mendengar kalimat polisi, mereka segan, bahkan terkadang mereka takut karena polisi sebagai seorang penegak undang-undang yang mendatangi orang-orang yang punya masalah. Namun kali ini kita akan bahas tentang polisi sahabat umat, dan kebetulan beliau adalah seorang ulama dan seorang polisi. Kita langsung saja sambut beliau, Pak Uji. Assalamualaikum Pak Uji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih enak kalau panggil dan Kiai. Jadi terima kasih, tapi tadi dua predikat yang sangat berat, kiai atau ulama. Saya mungkin masih jauh dari itu. Hanya saya pribadi berusaha untuk berbagi ilmu walaupun itu saja konsep. Ini dan Kiai, kita melihat bahwa polisi kan kadang-kadang dianggap sesuatu yang memang masyarakat takut. Apalagi dan Kiai ini juga seorang ulama. Bagaimana sih bisa membagi antara menjadi profesional seorang polisi dan ulama? Baik, jadi begini ya. Pada prinsipnya sebenarnya tugas polisi dan ulama itu sama. Ya. Maka ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan menjadi seorang pendakwah pun itu sepakatnya adalah menjalankan salah satu fungsi tugas polisi, yaitu pembinaan masyarakat. Jadi tugas polisi kan sangat kompleks. Ada preemptif, ada preventif pencegahan, bahkan represif. Penegakan hukum, dan penegakan hukum adalah langkah paling terakhir. Nah, inilah kita hari ini dan dari kemarin, dari awal itu senantiasa berpijak berlaku bahwa kita melakukan upaya-upaya pembinaan kepada masyarakat melalui tata cara dengan berdakwah, berkunjung, bersilaturahim yang dibawa kebetulan saja sebagai anggota Polri. Jadi sebenarnya tugasnya itu sama antara Polri dan ulama atau ustadz sebagai penceramah dalam bidang pembinaan masyarakat. Terus ini lagi, jadi upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam pendekatan terhadap masyarakat? Ya, pendekatannya kita melihat biasanya adalah kearifan lokal. Nah, contoh kadang kan juga mau berangkat, kapan saya pakai pilkada begini, menyesuaikan dia kan, oh saya berarti jadi polisi harus pakai begini. Karena apa? Inilah simbol Tribrata yang melekat di Polri. Kita harus datang masyarakat memberikan rasa nyaman. Ada Pak Polisi. Jadi kalau tadi ada kalimat dari polisi kadang ditakuti, disegani, itu saya kira keliru. Dan saat ini masyarakat insya Allah sudah mulai terbuka, care dengan polisi, peduli. Bahkan salah satu parameternya keberhasilan tugas Polri itu hampir semua atas dukungan, laporan, dan masukan masyarakat. Sehingga beberapa kejahatan di Purbalingga yang sudah dapat ditangani adalah semua sumbangsi dan peran serta masyarakat. Jadi ketika masyarakat bersinergi, ini tingkat kejahatan bahkan Kamtibmas yang kita inginkan itu akan mudah terwujud, yaitu Kamtibmas yang kondusif. Jadi masyarakat insya Allah saat ini bersinergi. Dan kalau ada takut tadi bahwa polisi itu ditakuti, maka sehadirnya pun menakuti. Polisi sekarang diajari oleh Pak Kapolri adalah selalu polisi yang presisi, selalu smile, bagaimana humanis kepada masyarakat. Walaupun humanis itu jangan diartikan lemah, polisi harus tegas tapi humanis. Maka kadang kita pun harus pakai seperti ini agar masyarakat itu adanya, oh Pak Polisi tekapi maringan. Nah kadang juga kami juga selalu ini di dalam kendaraan saya, di motor saya, kata kegiatan saya keliling juga saya siapkan ini adalah penutup kepala. Orang kalau Indonesia adalah simbol orang Indonesia, ya kan? Karena dipakai siapa pun boleh, tanpa melihat agama, boleh kan? Mau dia status apapun boleh pakai ini. Tapi dalam agama kami sebagai penutup aurat juga bagus. Tapi kalau ini adalah simbol nomor satu, maka pun kadang sering saya pakai ini agar masyarakat, oh iya, Pak Polisi juga ternyata bisa sama dengan kita. Karena kalau masalah pakai ini nggak boleh. Tapi kalau masalah pakai ini boleh. Nah, saya biar diterima oleh mereka, ya kadang memakai sesuatu yang saya kira diterima oleh masyarakat. Nah, maka kadang kita pakainya dinas,
atasnya pakai spray dalam hal tertentu. Jangan nanti lagi upacara mau kupluk biar pas maning lagi acara-acara kedinasan pakai kopiah. Saya kira tidak tepat, kecuali mungkin acara-acara tertentu seperti misalkan kegiatan kepramukaan atau yang lain. Itu diantara. Jadi kita harus memiliki satu konsep agar kita bisa bagaimana caranya diterima oleh masyarakat. Terus tadi saya mendengar sebelum kita beracara, menerangkan tentang program sosial ini. Apa tadi namanya Ketam? Oh, kita ada program banyak sebenarnya. Di antara bagaimana agar diterima masyarakat, kita akan kita akan melakukan kegiatan yang nyata realita, yaitu SSSST. Kalau disingkat. Agar apa? Agar kita jangan banyak bicara tapi banyak berbuat. Di sini ada sebuah singkatan SSST. Sudah saatnya sekarang semua saudara tobat. Jadi semuanya harus tobat. Saya dengar juga dari rekan-rekan juga sudah mengajak ada preman pensiun dan preman tobat, betul. Ada lagi saya punya teman terembuk WTS juga sudah tobat. Ada lagi pemabok tobat. Maka saatnya ada orang korupsi tobat. Saya minta SST ini adalah mengajak orang sebelum kematian datang sudah bertobat. Karena ingat, sebesar apapun dosa kita, jika masih ada umur dan tobat, insya Allah diterima oleh Allah. Karena Allah maha pengampun. Maka program itu adalah kita nanti orang tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Dan ini juga perintah Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan alias mut. Jika ingin masuk kategori orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik, dan kalau tidak bisa lebih baik diam. Itu kalau konsep kami mendasari apa yang disampaikan Rasulullah. Maka kita SSSST ini nanti dengan satu simbolnya dengan ting-tong, itu bentuk silaturahmi. Ting-tong itu ketukan pintu. Harusnya kita ting-tong assalamualaikum, tapi karena kita masuk dengan berbagai karakter, nanti saya masuk tempat lagi, misalkan kok nggak tipik, misalkan dia lagi ada assalamualaikum, mau kopi ustad malah cengkel. Tapi kalau ting-tong itu semua orang akan noleh. Setelah ting-tong, oh assalamualaikum, dia terima, alhamdulillah. Ting-tong itu adalah sebuah ketukan, mengetuk orang yang selama ini mungkin dia tidak akan percaya dengan situasi kalau belum mengalami. Maka yang saya ketuk hatinya adalah orang-orang yang sudah tobat ini, saya ajak dia bercerita. Yang dia sudah kembali kepada jalan yang benar, dapat hidayah. Biar dia cerita. Kalau saya cerita nih, aja mabok, apa tuh mabok hari ini nyumbur ngerti rasanya cium, kan percuma. Nah yang cerita biar si pelakunya langsung. Betul. Atau misalkan saya cerita, aja pada jual diri, misalkan dari BTS tadi ya. Terus karena BTS kurang kena penyakit nyuruh dari BTS. Nah, yang cerita mohon maaf, misalkan beliau adalah sosok wanita yang kemarin sempat salah jalur. Mohon maaf nih teman-teman kami yang mungkin kemarin melalui jalur itu, mungkin dengan sejuta alasan pembenar untuk anak-anak, untuk macam-macam. Akhirnya dia bertobat, biar beliau yang cerita bahwa tidak ada mungkin manfaat, kenikmatan apapun itu, apapun alasannya, biar dia cerita bahwa ini loh, dia sudah mungkin kering, keriput, sampai mungkin betul gratis berpayung misalkan. Nah biar dia cerita, dulu kan dia masih cantik, nah sekarang, nah ini biar dia cerita. Nah itulah program sosial kami. Setelah itu nanti kami ada rezeki, semoga bisa berbagi dengan orang itu agar apa? Bukan hanya mencari ilmunya, tapi kita memberi solusi agar dia berilmu dengan cara kita berbagi. Insya Allah. Pemirsa, menarik sekali, ada program SSSST. Apa panjang? Dikit kasih banyak sih. Programnya sudah saatnya. Sudah saatnya sekarang semua saudara tobat. Jadi luar biasa sekali pemirsa, program dari kepolisian, program dari Polri Polres Purbalingga. Terus ini lagi Pak Yai, tentang pengembangan, ketika bicara global, pengembangan sebuah bangsa ini. Jadi generasi penerus bangsa sangat berpengaruh dalam pengembangan suatu negara. Apalagi dalam keterangan Syekh Abdul Qadir menyampaikan bahwa saya lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Pengembangan zaman tentang banyaknya teknologi telah merubah situasi anak-anak.
Jadi mereka lebih suka dengan gadgetnya, lebih suka dengan teknologi dibanding dengan permainan zaman-zaman dulu. Jadi ini kan sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan generasi penerus bangsa yang melupakan pendidikan akhlak adab. Cuman hanya di pendidikan pesantren lah akhlak dan adab itu ada, kami lihat. Di pendidikan formal kayaknya sudah agak hilang. Adakah upaya-upaya dari Polri untuk melangkah ke pendidikan ini? Baik, tapi kadang melu moderat ya kan. Karena ini menghadapi tantangan zaman yang mau nggak mau, suka nggak suka orang itu ada di dalamnya. Saya tidak ikut tergilas zaman kata. Saya sekarang jangan main gadget, malah saya dilomborin bocah ya kan. Maka kita pun yang orang dewasa harus mengerti itu. Polri, saya kira juga sudah memiliki serangkaian personil, bahkan kita sudah merekrut tenaga-tenaga binara khusus ya yang memiliki disiplin ilmu tentang IT sudah ada, dan itu sudah dikembangkan oleh Bapak Kapolri terkait pengembangan personil-personil yang memiliki kapabilitas dan kemampuan kompetensi seperti itu. Dan kami di Purbalingga terkait dengan bagaimana melihat seperti ini, maka kita tidak bisa sendiri. Kita harus semuanya memiliki satu kesepahaman pola tindakan perilaku terhadap bagaimana ketika generasi sebagian tidak semuanya ya, rekan-rekan kami, anak-anak kami yang saat ini di pondok pesantren, mereka saya kira sangat bijak. Bahkan di beberapa wilayah ada program 1821. Setiap jam 6 sore sampai jam 9 tidak ada pakaian gadget, tidak ada. Itu sudah kita buat aturan secara tidak tertulis pun. Kalau orang tuanya nurut, saya kira sebenarnya bisa. Tapi kadang orang tua juga malah, aja HP-an, larang mana? Kok itu beda nah. Nah ini nggak boleh. Ini harus ada satu pola yang sama antara orang tua dengan anak-anak. Maka insya Allah saat ini juga kami sedang membangun satu pondok pesantren, yaitu dengan pondok pesantren Teknopreneur Al-Karim, dengan nanti basicnya adalah IT. Bagaimana agar anak-anak tetap agama diutamakan, IT dikenalkan, dan pada muaranya akhlak itu menjadi seragamnya anak-anak kita. Ingat awal Nabi Inna Mu'aistu di utami mawakalimat akhlak, yang jangan pernah dilupakan selain ilmu-ilmu yang lain, pembelajaran pendidikan akhlak, karena ini menjadi sebuah pembeda. Ada nggak Pak, misalkan dari kepolisian berkunjung ke pesantren-pesantren, memberikan motivasi ke pesantren-pesantren gitu? Alhamdulillah di Polres Purbalingga Bapak Kapolres memerintahkan kepada Kasat Bimas, kepada rekan-rekan jajaran dari intelijen itu selalu menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan bahkan ini sudah terjadwal timeline-nya terkait bagaimana kita sampai kepada polisi sahabat santri, polisi sahabat pelajar. Kita adalah dua-dua, bahkan kita dengan beberapa saudara kami, guru-guru kami, ada Gus Salim, ada Habib Zain, dengan Kiai Rokib, Kiai Nurholis, bahkan dari jajaran pengurus gereja, dari kelenteng, semua kita rangkul. Kita bisa masuk ke sana. Kita pun di anggota juga ada yang dari misalkan yang muslim masuk ke muslim, yang Nasrani juga bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan kami di jajaran pengurus gereja. Dan bukan hanya kita datang, sewaktu-waktu beliau-beliau kita undang di sini. Kita tiap hari Kamis ada pembinaan rohani mental yang ada diisi dari luar. Itu pun gantian. Pak aku dari kayak gantian di kamar yang Anda. Polisi datang gantian, beliau-beliau pun datang ke sini. Itu sudah kami teruskan kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini. Itu salah satu ikhtiar. Dan yang lain, kami juga selain itu komunikasi, karena kita membangun komunikasi lewat KUP, kami juga di dalamnya. Dan tentunya ini juga butuh konsistensi yang kuat antara kepolisian dengan masyarakat, terlebih dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di wilayah Purbalingga. Jadi luar biasa sekali pemirsa, ternyata dari kepolisian pun sangat bersinergi dengan masyarakat melalui program polisi sahabat umat, polisi sahabat santri, polisi sahabat rakyat. Jadi memang sangat menarik dan luar biasa sekali. Jadi masyarakat jadi tahu nih dan Yai, bahwa selama ini banyak sebagian masyarakat menganggap bahwa polisi itu takut dengan polisi, segan dengan polisi karena mereka belum tahu tentang program-program itu. Biasanya siapa? Masyarakat yang tidak mau.
Minum apa dikasih salah? Salah dia. Apa? Waktu dia dua anak, kemudian cilik tembak-tembak dia kan. Tadi bocah cilik 2 tahun kan nangis dia. Tembak polisi. Gue sing merak digede digar polisi. Terus ngomong mungkin Jabaron nangis sendiri. Anak polisi. Dan kok polisi kok betul? Boleh nggak suka ada polisi lah. Sekali-kali anak lurah apa kepribadian tadi kok sing depan ada polisi baik gitu. Karena apa? Itu membangun mindset bos. Karena anak-anak itu akan mudah mengakar di sini karena pada dari kecil dicekoknya bahwa polisi medeni. Ini nggak boleh. Maka ada program-program dari Bapak Kapolres melalui Satlantas itu kita ada program namanya Wayang Bawor, Bangga Woro-Woro, nganggo wayang keliling bocah-bocah. Dan itu juga banyak kita. Itulah kegiatan yang dilakukan oleh Polri. Jadi jangan terus nanti polisi, jangan. Yang ada kontribusi membuat anak-anak takut atau orang takut dari yang bingungnya ke karo ramane. Nah ini yang mohon ke depan kita takut aja mau parikan umpet polisi umpet di orang bener ya dong teman-teman ya gue. Jadi ini menarik sekali nih. Terakhir nih Nadia ini mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat, buat pemuda dan buat semuanya, pesan-pesan dari Nadia. Oke, baik, penting dari semua, mohon maaf nih. Jadi terkait dengan misalkan kita harus sudah akrab dengan polisi, akrab sudah bersilaturahmi, itu wajib karena pesan Rasul jelas. Man kana yu'minu billah wal akhir falyasil rahimah. Sambung silaturahim wajib. Ya, dengan siapapun, mau dia adalah tokoh, dia pejabat, dia rakyat, dia itu petani, dia itu apa saja bahkan residivis, dia itu lembuk sekalipun, dia itu mungkin apapun dia, itu adalah ingat hambanya Allah. Jangan sekali-kali kita langsung justice dia itu orang jelek, itu nggak boleh. Karena kecenderungan orang akan akan menghina orang yang di bawah kita. Jadi ini nggak boleh. Nah, bagaimana caranya? Ya kita silaturahmi, letakkan pangkat kita, letakkan jati diri kita bahwa kita sama-sama hambanya Allah. Yang ingat semua orang siapapun dia pasti ada gunanya, pasti. Ya maka jangan sekali-kali kita itu hari ini terus langsung dengan orang tidak mau bersilaturahim. Terus Pak Polisi bagaimana kalau kaitan dengan ketegasan polisi? Nah ini dia, jangan nanti sama ratakan. Berarti kalau sudah nanti bersaudara naik nyolong ya aman, ya kena ya. Jadi dalam penegakan hukum ingat tidak ada silaturahim. Nah ingat di dalam kehidupan bersilaturahim, tapi dalam penegakan hukum nggak ada silaturahim dengan dompak lah, dia tolong lah pak hukum orang bisa. Barang siapa sudah melakukan unsur cukup bukti melakukan tindak pidana, ya dia harus bertanggung jawab di depan sidang pengadilan. Jadi polisi sebagai pihak yang dalam hal ini adalah mengajak kita sinergi silaturahmi wajib, tapi ketika ada orang yang melakukan tindakan-tindakan pidana itu wajib ditegakkan. Jadi tegas itu lihat situasinya, jangan kewalik. Ketika dengan masyarakat yang butuh perlindungan kita tegas, malah seorang namanya arogansi. Atau dibalik dengan penjahat gara-gara sudah kenal terus dari KPK ya usah lah om layu dan ini salah. Ini nggak boleh, itu keliru. Ingat ya, tegas itu penegakan hukum harus tegas karena polisi kalau tegas nanti penjahat langsung kayak mana dia, ya kan? Dan dalam silaturahmi kita harus nyambung dengan siapa saja. Bahkan kami insya Allah sering juga bertemu ketika kami ada saudara kami yang kemarin salah jalur, saat ini ada di mohon maaf nih di sel kepolisian atau di LP pun kami tetap pemirsa, luar biasa sekali motivasi dari dan Yai bahwa tadi pesan-pesan juga terkait dengan silaturahmi, terus kedua tentang sudut pandang masyarakat terkait dengan polisi yang menakutkan itu bukan karena dari polisinya, tapi dari orang tuanya yang sering membuat anaknya takut ditakut-takuti oleh polisi. Mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Ikuti terus kegiatan-kegiatan kita di sesi berikutnya. Bersama saya Imam Syahrullah dan Uciono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantoro. Salam apa? Nuswantoro.